Jadi nanamnya periodenya nanti kita harapkan ya setiap hari lah, setiap waktu ada tanaman. Itu rata-rata per panen itu berapa ton atau berapa kilo? Jadi satu petak itu ada 1.500 tanaman. Nah per buahnya itu rata-rata 2 kilo. Ya berarti kan ada 3 ton. Ya 3 ton produksinya per unit gitu. Per satu periode. Berarti itu setelah dijual pendapatannya untuk kembali ke sekolah lagi? Ya, jadi itu kan unit produksi. Jadi unit produksi itu kan modalnya berasal dari modal unit produksi, kemudian dikelola. Nah, keuntungannya itu dibagi untuk pengelola dan untuk nambah modal di unit produksi. Muter gitu loh. Muter. Untuk lahannya berapa hektar sih, Pak? 9,8. Itu beraneka macam tanaman gitu? Ya, jadi ada untuk bangunan, ada untuk lahan praktek. Ya. Seperti itu. Termasuk yang di peternakan itu produk unggulan kita ada ayam daging, telur, kemudian telur puyuh, ada kapun, ada ayam mutiara, terus kemudian merpati. Kalau untuk daging disetorkan kemana? Sama juga untuk internal atau ke? Kalau daging kerjasama ya Bu. Kerjasama. Kita sekolah untuk dikerjakan oleh guru dan anak-anak. Kemudian begitu sudah panen dijual ke mitra. Jadi di depan sudah ada perjanjian. Iya, jadi kita nggak bingung untuk mencari pasarnya. Oh gitu. Iya. Jadi kita tinggal mengelola saja berarti. Iya. Jadi banyak untung yang bisa kita peroleh. Bisa praktek kan gitu. Bisa praktek. Sekolah tidak begitu kesulitan permodalan. Kenapa? Karena untuk membeli ayam itu butuh modal besar. Biayanya besar. 1 ekor ayam berapa Mas? Kira-kira 1 ekor ayam itu? Bukan, maksudnya untuk biaya pemeliharaan dari nol sampai panen. Per 100 juta. Per 100 ayam ya? Per 100 ayam. Padahal kita kalau melihara 5.000, 3.000, jadi modalnya cukup besar. Itu berarti yang modalnya yang dari dari perusahaan kemitraan. Dari mana Bu? Dari SBS. Sekitar sini aja perusahaan Semarang ya. Berarti nanti hasilnya dia langsung diambil mereka? Iya, sudah langsung dalam bentuk sudah hidup. Ayam hidup. Saya kira udah diolah, jadi cuma tinggal bawa mereka. Kalau telur kita belum ada RPA-nya ya. Pemotongannya kan belum ada. Telur itu ya dijual di sekitar lingkungan sekolah, kemudian di warung-warung yang golaan ke sekolah. Per kilo berapa itu Pak kalau yang telur? Telur itu 23, 24. 20 ya kalau dari sekolah 20. Dari sekolah. Dari sekolah 20, tapi di pasar umum itu ya 23, 24 per kilonya. Gimana? Cukup hasil programnya. Misal tadi udah jelaskan Bapak kalau ada pengolahan makanan, terus hasilnya ini terus disetorkan di mana, terus di mana gitu. Mungkin ini dulu ya, produknya dulu ya, produk unggulan. Jadi ada kan hasil produk itu ada hasil praktek, tapi memang ada hasil produk unggulan yang rutin diproduksi lah di unit produksi. Iya, unit produksi. Caranya teaching factory. Iya. Jadi kalau praktek itu kan berarti mengikuti materi ya, sesuai dengan kurikulum apa yang dibuat, kemudian dipasarkan hasilnya sama anak-anak di lingkup sekolah sini. Kalau yang sekolah sini ya kebetulan kalau hari normal kita ada 2.000 siswa ya. Jadi kalau istirahat itu banyak anak-anak yang setelah praktek itu bawa dagangan, keliling ya karena memang intinya di kebudayaan kan bisa menjual kan itu. Kemudian kalau yang produk rutin, produk tadi unggulannya itu ada yang pertama itu di ATPH yang hortikultura itu kita ada sayur hidroponik dan juga ada melon sekarang. Nah ini untuk untuk kegiatan produksinya, pemasarannya itu ada yang keluar, ada juga yang di internal. Jadi memang sudah ada demand juga dari perusahaan kerjasama seperti sayuran itu dengan Hortimart ya Pak nggih. Jadi dengan Vertindo juga itu produk sayuran hidroponik kita dijual ke sana. Nanti baru ya kalau masih ada ditawarkan di lingkup dalam sini. Berarti itu hasil pertanian sini mengolahnya di sini juga? Iya. Itu ada tempat pengolahan dan lain-lain? Ada greenhouse itu nanti kelilingnya belakang. Naik saja. Iya.
Untuk makanan-makanan yang roti dan lain-lain juga pengolahan di sini juga. Ya, kita ini kan ada pabrik roti yang di atas dulu. Ya, Oh, iya, pabrik roti. di sebelah ini bangunan kita bantuan revitalisasi itu ada lab terpadu namanya. Itu yang di bawah itu untuk resto. Kemudian di atasnya untuk produksi roti, pabrik roti Agrika. Nah, itu juga untuk produksi unggulan kita rutin yang khusus untuk bangunan ini. Gitu. Selain itu yang produk pertanian? Yang produk ini kan roti itu juga sebenarnya pengolahan hasil pertanian. Ya, kelompok pertanian juga. Iya, maksudnya kelompok. Maksudnya yang pertanian kayak yang buah-buah dan lain-lain juga disetorkan di sini atau tetap di Hortimat juga? Ya itu tadi sudah ada dengan Hortimat, ada Vertindo yang pihak luar, kemudian baru yang atau yang mungkin produk-produk yang tidak banyak itu sudah di internal juga sudah langsung habis itu ya. Misalnya tomat ada apa. Jadi kita punya grup kewirausahaan untuk guru dan karyawan. Jadi di situ produksi sekolah maupun produksi teman-teman di rumah. Misalnya karyawan punya nanam cabai misalnya, nah itu ditawarkan di grup WA itu. Untuk selama masa pandemi berpengaruh nggak? Malah semakin ramai ya Pak. Iya, grup online, grup WA-nya semakin ramai. Itu kalau panen distributornya gimana kalau yang masa pandemi? Kalau yang ini kan sudah tidak masalah ya. Jadi kita kan greenhouse. Yang produk pertanian itu kan masalah pasar nggak jadi masalah. Jadi seperti melon itu ya, melon itu selain untuk masyarakat di dalam sekolah sendiri, itu kan banyak bakul-bakul yang jualan di pinggir-pinggir jalan itu pulangnya ke sini. Oh, pulang ke sini. Ya, banyak ke sini. Dan harga kita masih sangat bisa untuk reseller ya. Jadi iya. Jadi misalnya melon kita yang melon kualitas bagus sebenarnya dari sini 20.000. Mereka menjual bisa 25, bisa 30.000 per kilonya. Jadi pedagang-pedagang sekitar sini juga nggak Pak? Yang pasar Bandungan, pasar Ambarawa, Ungaran itu ngambil di sini. Tiap pagi itu? Atau ya kalau mesti sih ya, nanti kalau melon itu gitu. kan periode tanam 3 bulan, kemudian masa panen paling 1 minggu. Langsung memasarkan ke masyarakat sekolah. Kita kan ada 2.000 lebih loh, 2.000 manusia. Kemudian Bapak Ibu guru, kemudian keluar sebelah sini ada perumahan Antara Basri itu yang banyak menerima hasil produk anak-anak. Saya kira punya toko di luar untuk enggak, kita tokonya di dalam. Di keluarga. Jurusan. Kenapa? Karena kita memang memelihara tanaman dan hewan. Jadi kalau nggak dibantu oleh anak-anak yang ke sekolah, nanti kasihan sapinya, kasihan kambingnya tidak ada yang ngasih makan. Berarti untuk yang program selama pandemi untuk siswa cuma itu aja atau jadi, yang ada tatap muka juga? Piket jurusan jalan. Setiap kelas itu ada 5 kalau nggak salah. Terus kemudian yang praktek dalam jumlah terbatas. Nah, praktek tetap jalan. Praktek pertanian? Iya, praktek pertanian. Tatap muka juga. Tatap muka juga? Iya, perhotelan juga. Tetapi memang jumlahnya hanya sepertiga. Sedikit ya Pak? Ya, sedikit. Itu digilir tiap hari? Digilir tiap hari. Jadi katakanlah satu angkatan kayak kelas 1 dalam minggu ini habis. Itu minggu depan kelas 1 udah enggak. Oh gitu. Terus juga seperti itu. Nah, hanya memang kemarin begitu ada peningkatan pandemi itu kan disuruh berhenti dulu, kita berhenti. Tapi untuk yang piket tetap jalan. Piket tetap jalan. Berarti untuk yang gedung depan ini untuk yang perhotelan gitu? Ya, itu yang perhotelan. Itu ruang praktek perhotelan. Sudah. Alat bagi masyarakat sekitar. Gitu. Nah, jadi kan untuk para bapak-bapak yang bekerja di BUMN maupun PNS yang hampir purna itu kan mereka membutuhkan butuhkan keterampilan khusus yang nanti digunakan sebagai bekal di hari tua gitu loh, menjelang pensiun. Jadi ada paket pelatihan hidroponik, paket pelatihan ayam petelur dan lain-lain sehingga masyarakat bisa mengambil manfaat dari sekolah ini untuk kegiatan agribisnis yang sifatnya mungkin tidak terlalu besar. Termasuk ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dharma Wanita, kemudian Dasawisma itu ikut belajar bagaimana membuat roti, susu kedelai dan lain-lain di sekolah. Tapi untuk yang siswa? Misalkan siswa sekolah di sini. Dulu saya pernah dengar kalau Sabtu atau Minggu mereka magang di mana? Oh gitu. Jadi
mereka kan sekolah 5 hari. Nah, terus hari Sabtu dan Minggu kan mereka tidak sekolah. Itu karena lokasi kita itu dekat dengan daerah wisata. Ada Dusun Semilir, ada Eling Bening, ada Cimori, ada Saloka. Mereka ikut casual. Nah, jadi Sabtu Minggu mereka bekerja di unit usaha itu untuk menambah pengalaman dan menambah penghasilan. Seperti itu. Selain itu kalau setelah lulus siswa udah ada yang menerima atau jadi kan kita kan setiap tahun melakukan networking, jadi membangun jaringan seluas-luasnya dengan Iduka, dengan industri dan dunia kerja untuk membangun komitmen. Ya, biasanya berawal dari kunjungan industri. Nah, kita berkunjung ke industri mereka, kemudian PKL. Nah, di kala PKL itu ada perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan ikatan dengan sekolah. Artinya PKL di perusahaan tersebut dibiayai perusahaan, kemudian diberi gaji oleh perusahaan meskipun harus mungkin separuh atau sepertiga harga, tetapi nanti setelah lulus harus bekerja di situ. Nah, itu terutama di perusahaan-perusahaan yang perkebunan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Itu kita PKL di sana, dan kalau sudah lulus karena sudah dibiayai tadi harus bekerja di sana. Seperti itu. Jadi ya semacam ikatan dinas lah. Itu kira-kira berapa persen, Pak, siswanya yang sudah kalau ikatan dinas? Jadi yang kita kirim ke Kalimantan itu yang jurusan pertanian dan perkebunan. Jadi yang kelompok pertanian perkebunan itu, yang perkebunan ada 3 kelas, ada 6 kelas, yang kelompok tanaman pangan horti itu ada 12 kelas. Jadi kalau di persentase mungkin sekitar 300 dibagi 2.200. Itu banyak juga. Ya lumayan. Untuk yang wisata? Yang menyerap lulusan? Kalau kelompok pariwisata katakanlah malah kurang-kurang kita, karena memang jumlah industri pariwisata di sekitar kita kan banyak banget. Jadi yang bekerja di Dusun Semilir itu hampir anak sini. Gitu, Pak. Baik yang casual maupun alumni. Gitu. Jadi kalau dari pemasaran tamatan, itu insya Allah kita nggak begitu kesulitan lah. Ya memang kalau di koran-koran kan dikatakan bahwa SMK penyumbang pengangguran. Itu sebenarnya kalau menurut saya enggak sih, karena yang bekerja sebagai wirausahawan itu nggak tercatat di situ. Jadi yang tercatat hanya yang bekerja di industri saja gitu loh. Sementara yang kalau pertanian itu kan untuk mandiri itu jauh lebih memungkinkan. Kenapa? Karena modal yang diperlukan kan nggak terlalu besar gitu loh. Contoh misalnya yang jurusan teknologi pengolahan pangan, mereka di rumah bisa usaha roti, bisa usaha makanan kecil, kemudian dijual. Jadi mereka tanpa bekerja dengan orang lain, mereka bisa mandiri. Terus kemudian yang kelompok pertanian yang lain, banyak yang menjadi pengusaha bibit, bibit apokat, pengusaha bibit kopi. Ya. Tetapi ini nggak tercatat sebagai bekerja di industri gitu loh. Tapi sebenarnya mereka tuh bekerja, hanya mungkin swasta gitu. Ya sebenarnya seperti itu yang lebih baik menurut saya. Kenapa? Karena jumlah industri yang tersedia tidak sebanding dengan SMK. Jadi kalau semuanya harus lari ke industri kan nggak cukup industrinya, sehingga anak-anak memang kita dorong untuk menjadi wiraswastawan. Karena lebih merdeka menurut saya. Seperti itu. Terus tanya apa lagi? Titip. Kita menyediakan paket-paket wisata edukasi untuk adik-adik kita yang di bawah SMK.